Hai OGs, Overflow Generation, welcome back to our channel, The Overflow Podcast. Dan kali ini masih bersama dengan aku Christy sebagai host di episode yang kedua. Dan aku membawa seorang yang sangat inspiratif, yang juga punya cerita menarik, pengalaman spiritualnya, bagaimana dia boleh encounter God dan menerima panggilan hidup yang Tuhan berikan untuk hidupnya. Kita kasih aplaus buat Regita. Hai. How's life sis? Puji Tuhan, luar biasa. Luar biasa, wow. Keren banget ya bintang tamu hari ini. Karena sebenarnya ini fun fact ya Regita. Karena di episode 1 teman-teman pasti udah lihat dong. Dan gak asing lagi nih dengan sosok yang satu ini. Dan I'm really proud to be one of the hosts in this episode, because she is also my best friend. And now she will be the speaker di podcast episode yang kedua ini. So Regita, mungkin sebelum lebih jauh lagi, Regita boleh sharing mungkin apa yang menjadi kerinduan Regita atau apa yang sudah Regita lalui selama perjalanan hidup berapa puluh tahun nih? 30, 40? Oh, belum dong ya. Masih muda guys. Masih muda, 28. Oke, terima kasih Christy as my best friend juga ya, FYI. Jadi puji Tuhan hari ini bisa ada ya. Bisa berbicara di Overflow Podcast. Yang teman-teman tahu juga di episode sebelumnya udah tahu ya latar belakang dari podcast ini, bagaimana bisa terbentuk dan lain sebagainya. Jadi di episode kedua ini sebenarnya ini cuman sharing personal aja, testimoni personal, bagaimana mungkin perjalanan spiritual aku, perjalanan aku dengan Tuhan, begitu. Jadi mungkin apa nih, perkenalan background dulu kali ya. Iya, boleh. Jadi sebenarnya aku Hai lagi. Nama aku Regita, aku 28 tahun. Jadi sekarang aku aktif sebagai kepala staf di Rolam Indonesia, Rolam Ministry kalau teman-teman tahu. Dan sebagai leader juga di GMK Fellowship Manado, begitu. Jadi sebenarnya basically aku dari lahir udah Kristen. Ya, begitu. Jadi besar di keluarga yang sebenarnya mama dan papa punya background yang berbeda ya, begitu. Jadi mama aku sebenarnya dulu lahirnya bukan Kristen, tapi dia lahir dari agama seberang sebagai Muslim. Tapi puji Tuhan menikah dengan papa juga bukan orang Kristen, ya, maksudnya bukan bukan orang yang taat agama juga, begitu, latar belakangnya juga Buddhis, begitu. I see. Dipertemukanlah oleh Tuhan dengan mama dan akhirnya long story short, papa dan mama pas Yesus. Wah, gitu. Jadi sebenarnya memang aku lahirnya udah dari keluarga Kristen, begitu. Dan sekarang perjalanannya ya sebagai leader JMK dan sebagai kepala staf dari Rolam Indonesia. Wow, jadi kalau dibilang sekarang Regita itu bekerja secara profesional di ministry ya, dan juga sebagai salah satu leader di komunitas yang mempersatukan denominasi gereja. Nah, ini menarik nih karena tadi Regita sharing bahwa Regita lahir dari keluarga yang sebenarnya udah Kristen, tapi papa mamanya itu tidak langsung sebagai seorang Kristiani gitu. Nah, tapi boleh Regita sharing nggak? Apakah waktu dari kecil memang sudah ditanamkan nilai-nilai Kristiani atau mungkin Regita dan saudara-saudarinya menemukan Tuhan dengan caranya masing-masing, atau memang mama atau papa emang udah tanam ini, oke, ini Regita, Tuhan yang kamu sembah itu Tuhan Yesus, kamu harus pergi beribadah ke gereja misalkan. Oke, jadi memang karena dari Kristen dari kecil aku lahirnya sudah Kristen, jadi memang dari kecil mama aku selalu rajin bawa aku ke seluruh kegiatan ibadah, bukan cuma Sunday school ya, tapi memang literally seluruh kegiatan ibadah yang ada di gereja aku. Wah, jadi memang dari kecil emang udah ditanami nilai-nilai kekristenan. Tapi kan waktu kecil ya kita pikirnya mengikuti orang tua kan. Jadi ya udah tanpa disadari pun sebenarnya benih-benih yang ditanamkan itu akhirnya bertumbuh sekarang gitu loh di umur aku sendiri. Jadi memang basicnya udah Kristen, udah sering dibawa ikut mama pelayanan, ikut mama bahkan doa semalam. Biasanya kan kalau di gereja itu kita ada doa semalam, memang startnya dari jam 10 malam sampai pagi. Aku ikut, walaupun ya anak kecil kan pasti di sana ikut tidur. Tapi ini pun maksudnya hasil dari kedua orang tua aku juga yang menanamkan nilai-nilai firman, nilai-nilai tentang Kristus, sehingga ya aku bisa ada sampai saat ini melayani Tuhan. Puji Tuhan. Ini OGs menarik banget ya, karena ternyata apa yang orang tua kita tanamkan itu yang akan kita tuai ya Regita. Karena sejak kecil meskipun
asal mula papa mama bukan langsung Kristen, tapi karena punya value Christianity yang sangat kuat, akhirnya anak-anak pun bisa menghidupi nilai-nilai Kristiani dalam kehidupannya. Nah, sebelum kita lompat lebih jauh lagi, karena Regita bilang sekarang udah bekerja di Rola Ministry dan juga di GMK Fellowship. Aku penasaran, Regita dulu waktu kuliah, sebenarnya walaupun aku udah tahu ya, tapi kita gimmick dikit boleh gak sih? Sebagai testimoni Sebagai juga. testimoni ya. Jadi Regita sharing dong, apakah kuliahnya emang udah di bidang teologi ya, atau mungkin di pendidikan agama Kristen, sampai akhirnya Regita bisa terjun di dunia ministry seperti sekarang ini. Oke. Jadi sebenarnya kalau ngobrolin soal sekolah ya, sangat berbeda sebenarnya dengan apa yang aku jalani saat ini begitu. Jadi sebenarnya basic aku itu sebagai lulusan S1 di bagian farmasi. Begitu, di bagian farmasi. Jadi memang kalau bilang secara pendidikan ya nggak ada hubungannya dengan ministry dan pelayanan begitu. Tapi ya balik lagi kehendak aku bukan kehendak Tuhan begitu. Aku hidup ya berdasarkan kehendak Tuhan, bukan mengikuti kehendak aku sendiri begitu. Jadi memang menjadi seorang leader ya saat ini sebenarnya bukan salah satu tujuan hidup aku sebenarnya. Jadi aku tuh dulu waktu sekolah udah memang memprepare, oh nanti aku sekolah sebagai farmasi. Nah FYI kalau farmasi itu kan untuk kita bisa lanjut profesi, kita harus ngambil 1 tahun lagi yang namanya apoteker untuk bisa kita benar-benar proper. Kalau kayak sekolah ya harus ada spesialisnya begitu. Kalau sekolah kedokteran. Nah jadi di tahun 2020 itu di tahun 2019 itu aku lulus sebagai S1 farmasi. Akhirnya long story short, aku lulusnya di bulan November 2019. Mikirnya kan biasa anak muda setelah lulus ya 1 bulan kita istirahat dulu lah ya dari segala macam pusing skripsi, healing dulu ya kalau kata anak zaman sekarang. Benar, healing dulu. Jadi Desember itu aku pikirnya udah aku healing dulu, nanti cari pekerjaan di 2020 begitu sambil menunggu segala macam administratif yang harus aku siapkan untuk masuk ke dunia pekerjaan begitu selesai dari kuliah. Nah tiba-tiba COVID melanda 2020. Nah untuk kita bisa kerja di bagian farmasi itu, aku harus namanya mengurus STR. Nah, STR itu apa? STR itu surat tanda registrasi. Kalau untuk mungkin teman-teman di sini yang nonton ada yang kuliah di bagian medis, mungkin mengerti begitu. Kayak kalau surat izin atau? Iya, surat izin. Jadi kita sebelum kerja itu harus ada itu dulu. Untuk bisa masuk dunia pekerjaan. Nah long story short, karena COVID aku nggak bisa mendaftar, pendaftarannya ditutup karena semuanya juga itu crowded kan waktu itu. Jadilah aku menunggu. Aku mungkin mungkin 2020 ini ya waktu aku harus menunggu gitu loh, waiting season. Nah akhirnya setelah 2020 itu aku tetap mencari pekerjaan tapi susah. Segala cara udah aku bikin begitu. Ada 1 tawaran pekerjaan yang akhirnya aku bisa masuk. Udah sempat wawancara dan lain sebagainya, bisa masuk. Dan memang terkendala di STR. Padahal awal wawancara udah dibilang kalau udah bisa, nanti STR-nya nyusul. Ternyata ketika ditelepon buat offering, nggak bisa, STR itu harus ada begitu. Nah di situ aku mulai berpikir, mulai mencari-cari Tuhan sebenarnya calling dalam hidup aku ini apa sih begitu. Apakah jadi itu titik awal titik awal aku mulai mempertanyakan sebenarnya arti hidup. Mungkin after this aku harus kemana? Apakah betul aku harus mengambil jalur ini? Atau mungkin Tuhan punya maksud lain atas hidup aku begitu. Nah akhirnya long story short di 2020 aku mencoba segala pekerjaan, mencoba segala pintu yang terbuka. Tapi enak ya cuman mentok-mentok sampai di interview gitu loh. Mentok-mentok nggak lanjut lagi gitu ya. Mentok-mentok ya nggak bisa ke situ. Akhirnya karena waktu itu cici aku juga baru punya baby, aku suka anak kecil, jadi aku bantuin cici buat jagain babynya dia. Long story short, cici keterima buat promosi pindah ke Ternate. Akhirnya aku ikut, dan aku waktu itu biasa manusia pikiran sendiri kayak mungkin akan ada pintu ya di sana, mungkin bisa cari pekerjaan di sana. Ternyata ketika aku ke Ternate, hidup aku semakin kering begitu. Tapi sebenarnya sebelum semua ini pun terjadi, udah beberapa banyak hamba Tuhan yang doain ke aku kalau sebenarnya panggilan hidup aku itu di ministry begitu. Tapi karena aku punya jalan sendiri, masih punya mimpi masih punya mimpi sendiri mengejar, aku kekeh buat harus ngejar mimpi aku begitu, harus kerja sesuai bidang. Tapi ternyata enggak begitu. Jadi ya rencana Tuhan bukan rencana aku sendiri. Nah tapi prosesnya nggak gampang begitu. Aku harus ngorbanin apa yang menjadi mimpi aku demi untuk ya kehendak Tuhan terjadi di hidup aku begitu. Wow, ini powerful banget ya Ojis, karena
untuk anak muda yang Ya. masih punya ambisi, punya mimpi, punya cita-cita, terus kita harus kesampingkan dulu demi ikut jalannya Tuhan. Itu memang mungkin secara kedagingan, bukan mungkin lagi ya, tapi pasti secara kedagingan itu bukanlah perkara yang mudah gitu. Tapi namanya mau taat ya harus sacrifice gitu Yes, kan. Ya betul. itulah yang Regita lakukan gitu. Dan aku pun percaya bahwa apa yang Regita alami banyak juga nih dialami sama anak-anak muda yang lain, atau bahkan sekarang nih masih di titik awal yang masih questioning. Tuhan, sebenarnya aku tuh mau dibawa kemana sih? Kayaknya sekarang mau apply kerja susah, interview sering gak lolos. Bahkan kalau sekarang trennya harus ada ordal gitu, harus ada orang dalam gitu. Tapi ya mungkin jalannya kita bukan jalannya Tuhan gitu. Tapi satu hal yang kita percaya, kalau firman bilang rancanganmu lebih dari rancanganku dan jalanmu di atas jalanku gitu. Yes. Jadi kalau kita percaya dan mau ikut Tuhan, percaya deh guys. Walaupun sekarang menangis, meronta gitu ya, tapi akhirnya kita akan lebih bahagia karena kita mengikuti calling yang Tuhan Yes. sediakan untuk kita. Betul. Dan ini jadi sosok inspirasi ya buat OG semuanya, karena Regita mengambil pilihan untuk mau follow Christ gitu. Bukan follow me, follow ourselves, but follow him gitu. Ya. Dan ini pun jadi inspirasi buat aku sendiri ya OG, karena tentunya anak muda dengan ambisinya, dengan cita-citanya, ya kita harus berani untuk sacrifice gitu demi Tuhan Yesus gitu. Iya. Dan pengalaman spiritual kali ini aku percaya ada banyak proses nih yang Regita lalui, Regita alami. Nah, aku tuh penasaran banget gimana caranya di saat sacrifice itu Regita memilih tetap oke Tuhan, saya mau taat gitu. Oke. Jadi kalau di pengalaman aku sendiri, akhirnya aku pun memilih untuk mengikut jalan Yesus bukan karena aku sendiri, karena sebenarnya titik baliknya waktu di Ternate. Oke. Nah di Kota Ternate Ternate itu, nih ya? iya kota Ternate itu 2022 aku ke sana. Akhirnya pas di kamar itu aku kayak Tuhan, kok kesini bukan dapat jalan keluar, malah makin kering ya begitu. Kayaknya ini bukan tempat yang memang seharusnya aku berada waktu itu. Nah akhirnya waktu di Ternate itu karena rasa yang kosong, rasa hampa, karena mencari tujuan hidup, mencari arah hidup, sebenarnya aku ini jalannya kemana. Akhirnya sebenarnya jadi titik balik juga aku mencari Yesus. Titik balik aku mencari wajah Tuhan, titik balik aku mencari kayaknya jawabannya ini di Yesus gitu loh, bukan rencana aku sendiri. Nah, satu hal yang aku dapat di proses aku waktu di Ternate bahwa untuk kita bisa mengetahui rencana Tuhan, ya satu yang harus kita lakukan terlebih dahulu yang mematikan rencana kita sendiri dulu. Wow. Begitu, bukan hidup dengan pikiran kita sendiri, bukan hidup dengan logika kita sendiri. Karena jujur ya, satu proses yang Tuhan bawa ke aku sebenarnya mematikan logika aku sendiri guys. Karena aku tipe orangnya kalau udah merancangkan sesuatu yang aku rancangkan, ya harus sesuai dengan step-step aku. Begitu, nggak mau ada campur tangan orang lain, bahkan mungkin Tuhan sendiri. Begitu, kita enggak, Tuhan aku udah punya rencana sendiri. Sampai akhirnya waktu itu aku sempat kontekan sama Pastor Michael. Nah, dan puji Tuhan yang waktu itu Rolam Indonesia dibuka di Manado di tahun 2023. The moment Rolam Indonesia buka, hati aku udah kayak Roh Kudus berbicara di aku bahwa this is the place ya, you have to go di sana. Tapi aku belum cerita ke siapapun. Aku cuma memberikan diri dulu sebagai volunteer untuk bantu-bantu di Rolam Ministry waktu itu. Aku bantu di bagian pengeditan reels, khotbah dan lain sebagainya begitu. Dari situ I'm not expect anything begitu. Aku cuma ya udah Tuhan, sambil aku menunggu, aku mau melayani walaupun kita jaraknya jauh ya. Aku di Ternate, terus Rolam Ministry waktu itu di Manado 2023. Sampai akhirnya suatu siang waktu aku duduk, tiba-tiba aku muncul vision. Wah, di vision kamar. penglihatan gitu penglihatan, ya? open eyes. Aku duduk, ini bukan dalam posisi aku berdoa, tapi aku duduk, tiba-tiba vision bahwa aku posisinya waktu itu duduk di meja kantor Rolam yang udah ada di Manado. Dan aku dengan posisi duduk, aku sementara kerja pegang laptop. Nah, Padahal awalnya momen itu kamu belum sama sekali. Iya, aku di Oke. Ternate waktu itu. Jadi aku tiba-tiba muncul vision. Aku awalnya biasa kan manusia, kayaknya ini imajinasi aku ya, mungkin karena udah terlibat begitu. Waktu itu aku pun belum cerita ke siapapun, include Pastor Michael. Waktu itu aku belum cerita. Akhirnya setelah aku menjalani hari-hari aku, besoknya muncul vision yang sama dengan posisi yang sama, exactly hal yang sama yang pertama aku lihat. Itu berulang-ulang. Mungkin ada 3-4 kali aku lihat. Nah, akhirnya aku doa, aku minta konfirmasi sama Tuhan. Tapi waktu itu aku nggak dapat apapun sebenarnya. Tapi
satu hal yang aku belajar sekarang bahwa Tuhan tuh udah kasih lihat sebenarnya hal yang nyata. Sometimes kita aja manusia yang terlalu kayak, oh Tuhan aku mau Denial konfirmasi gitu ya Tuhan aku mau konfirmasi Tuhan apakah ini benar dari Tuhan, padahal Roh Kudus sudah berbicara dengan jelas begitu, bahkan dikasih vision dengan jelas. Tapi puji Tuhan waktu itu Pastor Michael telepon malam-malam sharing tentang visi Rolam dan lain sebagainya, dan tanya kalau memang aku ke depan aku ada rencana apa dan lain sebagainya. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, aku memberikan diri juga untuk menjadi staf di Rolam Indonesia secara profesional. Dan setelah obrolan itu terjadi, baru aku cerita vision aku begitu. Bahwa Pastor Michael ini aku lihat vision begini-begini. Nah, akhirnya terkonfirmasi begitu kalau ya tujuan aku di sini begitu as a minister sebagai hamba Tuhan, tapi sebagai staf juga yang profesional yang menghandle di Rolam Indonesia begitu. Jadi ceritanya memang gak ada sama sekali rencana dari hidup aku sendiri, pemikiran aku sendiri untuk ya berada di sini, semua karena Tuhan begitu. Jadi seberat apapun, sejauh apapun aku denial, kalau rencana Tuhan itu berbeda dengan rencana aku, pasti rencana aku gak akan pernah bisa terjadi. Wow, itu kesaksian yang luar biasa ya Regita, karena tentunya untuk mengikut panggilan Tuhan memang gak mudah, tapi akan indah pada waktunya gitu. Dan ada satu poin penting nih yang aku dapetin nih dari sharingnya Regita tadi, bahwa Regita mendapatkan vision atau penglihatan. Karena pada umumnya ya mungkin sedikit banyak anak-anak muda atau mungkin orang tua yang masih belum terlalu familiar gitu dengan karunia penglihatan, vision, bahkan dengan mata yang terbuka gitu. Kalau biasanya kan kita dengar cerita sharing orang, oh dia dapat penglihatan lewat mimpi atau ketika lagi menyembah Tuhan atau ketika lagi berdoa. Tapi ini Regita pas lagi duduk buka mata terus tiba-tiba muncul gitu. Dan bukan cuma sekali ya, tapi berkali-kali dengan vision yang sama dan konsisten gitu. Jadi ini yang aku tangkap sih ini pesan kuat banget yang Tuhan mau kasih tahu nih ke Regita secara langsung untuk meyakinkan Regita ini panggilan kamu gitu. Dan ini nggak menutup kemungkinan juga mungkin kalau teman-teman dengar ini kayak, oh kan Kak Regita dapat penglihatan, aku kan enggak gitu ya. Cara Tuhan berbeda-beda ya guys. Tuhan bisa berbicara lewat hati, berbicara lewat audible mungkin pendengaran kita, atau mungkin secara penglihatan. Jadi apapun yang teman-teman dapetin pesan dari Tuhan, hal langsung ditangkap gitu. Dan dilakuin seperti apa yang Regita tadi udah sharing gitu. Dan ini sangat powerful dan sangat memberkati aku juga secara pribadi. Gimana ya, kita kalau mau ikut Tuhan ya harus sangkal diri. Kalau Regita tadi share, matiin rencana kita demi hidupin rencananya Tuhan ya. Betul. Nah, dan ada satu hal yang aku penasaran. Kan Regita sharing kalau sekarang bekerja dan juga melayani sebagai Head of Staff di Rolam Ministry dan juga leader di JMK Fellowship. Regita, apakah ini pelayanan pertama atau sebelumnya udah pernah melayani nih? Kan melayani sebenarnya bukan nanti kalau kita jadi WL, singer, tapi ya bukan memang sudah tertanam di gereja, mungkin sebagai usher atau ya kita doain orang gitu. Pelayanan-pelayanan tersembunyi yang mungkin tidak disaksikan oleh publik gitu. Oke, jadi sebelum aku menjawab pertanyaan Kristi yang ini, aku mau tambahkan sedikit dulu ya yang poin sebelumnya. Jadi kan Kristi bilang bahwa mungkin gak semua orang bisa dapat mengetahui panggilan mereka dari vision atau dari audible, secara audible ataupun dari mimpi. Nah, satu hal yang mau aku ingatkan juga ke teman-teman bahwa aku pun dapat vision sebenarnya bukan tiba-tiba dapat. Gitu. I was seeking God waktu keadaan begitu. Jadi the moment yang paling tepat untuk kita bisa terima mungkin jawabannya Tuhan, entah itu dari vision, entah itu dari suara Tuhan atau mungkin dari mimpi, kita harus punya rasa yang namanya desperate. Ya, gitu. Jadi aku tuh dapat jawaban dari Tuhan di momen-momen dimana memang betul-betul aku udah out of my control di hidup aku. Begitu. Momen-momen dimana kayak, ini kalau bukan Tuhan, kalau aku nggak lari ke Tuhan, pasti apa ya istilahnya, mungkin mental issues. Iya, gitu. Benar. Jadi salah satu cara juga aku maksudnya mendapatkan vision dan jawaban dan konfirmasi aku tertanam di ministry karena aku cari Tuhan. Gitu. Gimana sih aku cari Tuhan? I'm praying. Aku baca firman waktu itu karena saking aku desperate, aku harus kemana? Jalan aku harus kemana? Apakah ini mungkin betul-betul kesempatan dari Tuhan? Karena ya aku percaya mungkin gak semua orang juga punya panggilan mungkin melayani full time as a minister ya di suatu minister. Mungkin ada memang anak-anak muda yang dipanggil atau orang-orang yang dipanggil untuk ya pelayanannya di tempat sekuler begitu, di kantor begitu. Nah, jadi itu satu poin yang aku tekankan ya guys. Maksudnya untuk pun kita menerima
panggilan dari Tuhan secara clear, kita pun harus mencari. Gitu. Sama kayak firman bilang kan, ketuk maka aku akan bukakan, minta maka aku akan berikan, dan hal itu betul-betul terjadi begitu di hidup aku. Jadi aku mau menggarisbawahi juga poin yang penting, bahwa bukan tiba-tiba aku cuman duduk-duduk lenggang kaki terus nggak tanya Tuhan, tiba-tiba vision muncul, enggak. Aku desperate waktu itu, bahkan udah di titik kayak ini kalau nggak dapat jawaban dari Tuhan, udah sih I don't know apa yang harus aku lakukan dengan kehidupan aku begitu. Jadi itu satu poin penting yang aku mau tekankan begitu, bahwa ada partnya kita juga yang harus kita lakukan, mencari tanya. Kapan waktunya Tuhan jawab? Ya bergantung sama Tuhan, dan bergantung bagaimana desperation-nya kamu untuk terima jawabannya Tuhan begitu. Dan yang poin kedua, memang betul sebelum aku pun terjun di pelayanan Rolam, aku sudah sangat bertumbuh di gereja aku sebelumnya. Jadi memang benihnya udah ada, fondasinya udah ada. Aku memang pelayanan juga as a youth leader di gereja aku waktu itu. Jadi memang dari kecil aku sebenarnya mulai pelayanannya itu dari kelas 6 SD kalau nggak salah. Pelayanan pertamanya itu sebenarnya sebagai leader di gereja anak, Sunday School. Oh, jadi kayak guru sekolah minggu ya? Guru sekolah minggu. Tapi waktu itu kita ada tahapan-tahapannya lah. Jadi waktu SMP aku udah megang anak-anak yang kecil. Jadi mulainya dari situ sebenarnya. Terus aku pelayanan juga sebagai penari rebana di gereja aku, dan memang puji Tuhan waktu itu aku pun memang bertumbuh dari gereja karismatik. Jadi untuk nilai-nilai kebenarannya memang udah agak kuat ditanamkan di hidup aku begitu, orang tuaku juga. Tapi ketika aku melangkah pun masuk di pelayanan ini, prosesnya berbeda begitu. Jadi guys, jangan kita mikirnya ketika kita udah nerima panggilan Tuhan, ketika kita udah masuk ke rencananya Tuhan, everything will be smooth gitu. Enggak guys. Begitu. Jadi bukan menakut-nakutkan ya, tapi ya kita ngomongin yang realnya iya. Jadi ketika aku pun masuk ke panggilan Tuhan saat ini sebagai leader dari GMK Fellowship Manado dan sebagai head of staff di Rolam Indonesia, prosesnya juga sangat banyak, Kristi. Begitu. Mungkin Kristi pun udah agak tahu ya, karena udah tahu banget. Ya, my human diary lah Kristi ini. Banyak hal yang aku ceritain begitu. Jadi memang dari awalnya aku basicnya udah pelayanan Tuhan, tapi memang firm dipanggil dan dikonfirmasi sama Tuhan untuk betul-betul as a full time minister dan staff di Rolam juga di 2023 bulan April kemarin. Jadi itu decision yang lumayan besar juga aku putuskan buat balik dari Ternate sendirian, naik kapal satu malam, badainya besar banget. Strong woman nih. Iya. Waktu itu aku nggak inget sekali, waktu perjalanan balik dari Ternate itu badainya luar biasa, sampai kaptennya pun di dalam kapal udah kayak umumin di pakai mic kayak kita doa ya, karena badainya ini lumayan besar. Jadi aku satu malam nggak tidur, aku doa di kamar, karena waktu itu pakai kamar sendiri. Jadi aku doa di kamar, aku bahasa roh, Tuhan jaga. Aku percaya kalau memang ini jalannya Tuhan pasti sampai di Manado dengan selamat, dan praise God sampai di Manado dengan selamat dan akhirnya bisa di Rolam. Jadi memang basicnya udah pernah pelayanan gitu, beberapa bidang di gereja, dan memang gereja lokal aku juga yang dulu menanamkan banyak sekali nilai sehingga aku bisa sampai sekarang begitu berada di panggilan Tuhan. Ini perjalanan yang luar biasa ya. Bahkan mungkin udah di intermezzo nih sama Tuhan ketika perjalanan menaiki kapal ini, kamu akan menghadapi badai loh. Tapi tenang aja, karena kamu akan tiba dengan selamat gitu. Asal keep praying ya. Balik lagi kalau Regita bilang tadi, kita harus memang sedesperate itu untuk cari Tuhan. Jadi intinya tuh kalau yang aku tangkep ya Regita, kalau kita dalam keadaan apapun, musim hidup kita baik sedih, senang, menderita atau sukacita, yang kita seek itu Tuhan. Bukan hanya sekedar jawaban doa. Bukan hanya sekedar Tuhan aku mau karunia ini, aku mau karunia itu, atau aku mau berkat A, B, dan C. Tapi we need to seek Him gitu. Karena ketika kita dapetin Tuhan, we have everything. Karena Tuhan sebenarnya mencari, ya dia udah tahu blueprintnya kita, tapi dia sebenarnya mencari waktu kita, hati kita, keintiman kita. That's the point sebenarnya. Benar. Gitu. Karena kan dari awal Tuhan tuh udah menyiapkan rancangan yang luar biasa gitu buat kita. Gimana kita bisa menghidupi rancangan itu ya? We need to ask gitu. Apalagi sebagai anak muda ya. Iya benar. Kalau pepatah bilang kalau kita nggak nanya ntar sesat di jalan gitu kan. Kalau kita malu bertanya atau kita nggak nanya, ujung-ujung sesat gitu ya. Baik lagi ke firman Tuhan juga kayak gitu. Kalau kita nggak nanya Tuhan, kita nggak konfirmasi, kita nggak punya komunitas ya yang support gitu pertumbuhan rohani kita, pun akan kesulitan gitu. That's why podcast ini pun hadir untuk memperlengkapi ya generasi muda dan semua generasi yang ada, agar kita sama-sama mau seek God, seek the truth, and
spread the love gitu kan. Karena pada ujungnya kebenaran bukan untuk menghakimi, tapi untuk membagikan kasih gitu. Dan pengalaman spiritual Regita kali ini, aku percaya secara pribadi memberkati aku, tim Overflow Podcast yang sedang menanti kita di balik layar ya. Dan juga Aujis yang ada di rumah, di jalan, di kantor, atau dimanapun yang sedang menyaksikan podcast ini. Mungkin satu ya sebelum kita closing, apa sih yang jadi harapan Regita sendiri untuk para generasi muda yang mungkin punya pengalaman hidup yang seperti Regita, bukan sama persis ya, mungkin mirip-mirip dikit lah gitu, yang masih dalam proses kebingungan atau mencari jati diri, identitas diri, supaya mereka tetap bisa firm gitu di dalam Tuhan dan di dalam panggilan hidup mereka. Oke. Jadi mungkin satu ya yang mau aku sharingkan untuk teman-teman mungkin yang saat ini lagi nonton, terus mungkin berpikir kayaknya memang panggilan hidup aku harus menjadi seorang minister, atau mungkin panggilan hidup aku harus bekerja dan juga melayani di mungkin ministry atau menjadi youth leader. Tapi satu sisi aku juga perlu uang gitu loh ya, untuk bekerja. Satu hal sih yang mau aku tanamkan, bahwa jangan pernah takut untuk melangkah dengan apa yang menjadi rencana Tuhan di hidup kalian. Begitu. Right. Kita tuh hidup bukan cuma mau memenuhi kebutuhan secara fisik kita atau mungkin kebutuhan hari-hari kita. Bahkan di firman pun bilang bahwa jangan khawatir tentang apapun juga, tentang apa yang akan kamu makan, tentang apa yang kamu minum. Ketika kita melangkah menuju rencananya Tuhan, He will provide. Begitu. Semua yang bisa kita lakukan cuma satu, faith. Gitu. Karena sebenarnya itu terdengar faith, tapi memang nggak gampang ya untuk punya iman. Tapi justru Tuhannya kita itu suka hal-hal yang nggak gampang. Gitu. Untuk apa sih ya? Untuk menarik kita keluar dari kedagingan kita gitu loh, dari karakter yang nggak sesuai dengan keinginannya Dia, dari karakter yang nggak sesuai dengan firman-Nya Tuhan sendiri. Begitu. Jadi kalau dari aku ya, mau katakan bahwa jangan pernah takut melangkah ke panggilan kamu, apapun itu. Mungkin spesifiknya mungkin di sini yang ministry ya, gitu. Jangan pernah takut cuma karena pikir terus Tuhan gimana dong kalau aku jadi ministry, terus mimpi aku gimana begitu. Terus aku sekolah udah nggak sesuai dong sama apa yang harus aku kerjakan ke depan. Ya jangan takut begitu. Udah begitu mengikuti Yesus. Ada hal-hal yang memang ketika Tuhan minta kamu harus korbankan, ya you have to give it. Karena Tuhan pun datang ke dunia, Dia berkorban loh untuk kita. Betul. He's not gaining something, but He's giving. Apa sih yang Dia berikan? Kehidupannya Dia. Terus kalau balikin ke kita Tuhan mau minta planningnya kita aja ogah-ogahan. Bagaimana betul kita mau melangkah menghidupi panggilannya dalam kehidupan kita. Begitu. Jadi satu hal sih yang aku belajar mungkin sampai saat ini, sampai aku pelayani Rom, bahwa Tuhan ajarin aku untuk sacrifice. Sacrifice memang mengorbankan pemikiran kita, ego kita, bahkan mungkin reputasinya kita. Karena jujur ya teman-teman, untuk menjadi seorang leader sebenarnya di JMK Fellowship itu nggak masuk sama sekali dalam kehidupan aku gitu. Maksudnya di wishlist nggak masuk. Nggak masuk sama sekali. Aku dulunya mikir ya udah Tuhan, aku kerja, ya aku melayani begitu, melayani. Tapi kan bisa sambil kerja. Tapi kan ya memang kita punya panggilan yang berbeda-beda ya, Kristi ya. Mungkin ada memang orang ya dia sambil melayani, dia panggilannya bekerja di tempat lain. Tapi kalau untuk aku pribadi, aku punya pemikiran begitu. As long as aku melayani di gereja ya it's okay dong. Tapi ternyata rencana Tuhan hidup aku berbeda. Gitu. Satu hal sih yang mungkin anak muda yang susah untuk overcome, yaitu rasa takut, Kristi. Rasa takut untuk melangkah ke rencana Tuhan. Iya, karena kayak Tuhan, terus kalau aku kesini ini gimana dong? Sekolah aku gimana? Biayanya udah mahal dan lain sebagainya. Tapi ya itu, Tuhan menuntut kita tuh sebagai orang Kristen jangan cuma terima Tuhan jawaban, tapi kita nggak mau sacrifice apa yang ada di hidup kita untuk rencana Tuhan betul-betul terjadi. Untuk Tuhan isi hal yang baru, ya kita harus kosongkan hidup kita dulu dong. Dari segala macam mungkin rencana kita, pemikiran kita sendiri begitu. Dan masuk ke panggilan Tuhan itu, aku bilang tadi, ya nggak mudah gitu. Semakin kamu masuk ke panggilan Tuhan, ya hidup kamu akan semakin diproses. Tapi ketika kita betul-betul lari dari proses itu, kita nggak mau taat dari proses itu, ya kita cuma akan terulang-ulang di proses yang sama. Kita akan berputar-putar ya, kayak bangsa Israel gitu kan. Karena Tuhan mau sebenarnya kita merdeka atas proses kita. Begitu. Jadi satu pesan aku, jangan pernah takut melangkah ke panggilan kamu. Khususnya juga buat kamu yang saat ini nonton terus kayak, Tuhan kayaknya aku panggilannya di ministry tapi masih khawatir tentang masa depan. Tapi aku gimana dong? Nanti dari segi finansial gimana? Jangan takut guys. God will provide
Amin. Tuhan menyediakan. Karena aku sudah melihat, merasakan keajaiban Tuhan ketika kita betul-betul mau taat ya, Kristi. Dan ketaatan itu nggak gampang, begitu. Ketaatan itu ya pasti ada pengorbanan di sana. Karena itu pun ya Yesus contohkan ke kita waktu datang ke dunia. Dia mengorbankan hidupnya, disalib demi menyelamatkan kehidupan kita. Gitu. Jadi sebenarnya masih panjang ya proses hidupnya, tapi mungkin karena waktunya agak kurang kita bisa share di next episode lagi. Yes, mungkin kita bisa share di next episode gimana Regita bisa menjalani panggilan ministrinya saat ini, ataupun mungkin Overflow podcast tim yang ada di balik layar nih yang mau sharing gimana sih sampai bisa ketemu sama kita gitu kan. Terus akhirnya tergabung dalam satu tim production, bikin podcast, dan akhirnya kita bisa siaran nih kan. Jadi aku percaya sharing Regita hari ini akan menjadi buah yang manis dan buah kebenaran yang akan menghidupkan iman dari banyak generasi muda yang sedang mencari panggilan Tuhan di dalam hidupnya, dan memperteguh ya iman mereka bahwa segala sesuatu yang Tuhan jadikan itu ujungnya pasti indah kok. Meskipun prosesnya tuh ya kayak kita rasakan gitu kan, sulit, susah, berat gitu. Tapi ya itulah privilege untuk ikut Tuhan gitu. Karena Yesus datang ke dunia juga bukan untuk happy-happy kan. Yesus datang ke dunia untuk mengosongkan dirinya demi memberikan hidup kepada kita gitu. Kalau aku bisa bikin quotes kayak lagu salah satu penyanyi Hollywood yang terkenal, we need to lose ourselves to find God. Yes. Gitu. Ya kan? Setuju. Kita emang harus kehilangan diri kita buat ketemu sama Tuhan gitu. Dan ketemu Tuhan itu udah lebih dari cukup, lebih dari mimpi kamu, visi kamu, cita-cita kamu. Worth the price lah istilahnya. Because Christ is enough gitu. Jadi aku berharap melalui podcast hari ini di Overflow Podcast bersama dengan Regita Langi boleh memberkati para OGs yang sedang menyaksikan dan tim-tim yang ada di belakang layar ini. Gimana guys, terberkati kan? Suaranya dong. Luar biasa. Dan aku juga berdoa buat Regita agar semakin kuat dalam pelayanannya, semakin menjadi suara kebenaran yang menyaksikan bahwa betapa Tuhan memberkati kehidupan Regita untuk memberkati banyak jiwa-jiwa yang akan Regita jangkau ke depannya gitu. So thank you so much sudah menjadi our speaker. First Paling speaker pertama ya. Pembuka jalan. Membuka jalan. Dan nantikan speaker-speaker berikutnya yang punya cerita juga yang menarik, inspiratif, dan juga akan memberkati kehidupan para OG semuanya. So sampai sini dulu ya. Nanti mungkin ada part 2 ya, Kristi. Kalau mungkin biar teman-teman makin penasaran atau mau ngobrol lebih lanjut lagi, kita pun punya fellowship ya, Regita. Kita bisa sharing lebih deep talk mungkin. Apalagi teman-teman yang ada di Manado dan Jakarta. Ya, betul. Untuk informasi lebih lanjut bisa kunjungi Instagram kita di @overflowpodcast.id, dan di TikTok juga sama ya username-nya, dan bisa juga follow kita berdua ya. Gimana nih username kita berdua? Regita Langi. Dan mungkin kalau teman-teman penasaran sama fellowship-nya kita ada juga di TikTok sama Instagram ya. Nanti Dedi taruh di bawah sini biar teman-teman bisa kepo-kepoan dulu. Fellowship. Ngapain sih di fellowship? Ya, betul. So, sampai di sini guys untuk sharing session kita, untuk podcast kita di episode kedua. Semoga testimoni Regita akan menjadi testimoni banyak orang gimana mereka bisa encounter God dan menghidupi panggilan Tuhan di dalam hidupnya. Thank you for watching. Aku Kristi dan sampai berjumpa lagi di next episode. Bye. God bless. God bless.